Ya kebetulan waktu itu aku kan dari Kebumen, di Kebumen 1 minggu, pulang ke Tasik 1 hari, langsung ke Wonosobo. Ya. Wonosobo seminggu, pas pulang ke Tasik. Pas dari saat Tasik, saya kan biasa pengembangan perusahaan. Saya yang ingat saya ya, ke Cisayong, terus ke Panjalu. Nah dari Panjalu, saya kan naik motor dengan teman. Pas di perapatan, ya saya ketabrakan dengan bis. Dengan bis tabrakan, yang teman saya kakinya patah, Ya. saya kepala yang kena, sehingga Assalamualaikum, Sampurasun. Balik lagi bareng gua Fikri Air Topik di Gudang Misteri Channel. Sekarang gua kedatangan salah satu narasumber yang kisahnya itu sangat menyentuh hati dan wow. Tadi gue sempat briefing bareng, sempat nanya-nanya, beliau sempat ceritain dan sangat masya Allah, subhanallah sekali. Wak, boleh kenalan dulu, Wak? dia siap. Nama saya Wasgar, asal Garut, sekarang tinggal di Tasikmalaya. Itu ceritanya gimana, Wak? Ya waktu ini mengalami kejadian waktu tahun 2001, sama itu kan orang lapangan ya, sama orang lapangan aku kan selalu keluar. Ya. Dalam 1 bulan paling di Tasik itu paling 1 minggu. Itu perjalanan ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Oke. Ya kebetulan waktu itu aku kan dari Kebumen, di Kebumen 1 minggu, pulang ke Tasik 1 hari, langsung ke Wonosobo. Ya. Wonosobo seminggu, pas pulang ke Tasik. Pas dari saat Tasik, saya kan biasa pengembangan perusahaan. Saya yang ingat saya ya, ke Cisayong, terus ke Panjalu. Nah dari Panjalu, saya kan naik motor dengan teman. Pas di perapatan, ya saya ketabrakan dengan bis. Dengan bis tabrakan, yang teman saya kakinya patah, Ya. saya kepala yang kena, sehingga kepala itu seperti bal basket gitu kan, kayaknya kan gitu. Bahkan darahnya pun wah hampir 1 ember darahnya gitu kan gitu. Allahumma sholli. Nah saya udah dikatakan koma. Ya. Saya dirawat di waktu itu di rumah sakit Tasik 1 minggu, di Bandung 2 minggu. Ya kebetulan yang merawat ya teman-teman saya, Ya. teman-teman dekat saya kayak Kang JJ, Wahyo itu yang dari Solo, itu teman-teman saya waktu itu di perusahaan. Nah setelah itu ya pada saat saya mimpi saya udah koma di masjid saya dikatakan saya udah meninggal. Nah ternyata ya alhamdulillahnya saya semua kembali, cuman perasaan waktu itu ya serasa mimpi. Itu Pas itu gimana? mimpi padahal mah nyata. Ya. Gitu. Tapi itu mimpi, pas itu mimpi. Tapi saya mengalami stroke dulu. Ini sampai ini kan nggak jalan. Ini nggak bisa gini. Ini semua stroke. Satu ini kanan. Ya. Ini sampai bengok begini sampai ngacai. Tapi ya alhamdulillah berkat karunia Allah ya saya bisa utuh kembali, Ya. pulih kembali seperti sekarang. Oke. Ya, cuman itu dokter bilang ini penyembuhan karena usia masih dikatakan masih muda lah. Ya. Insya Allah 7 tahun bisa kembali. Alhamdulillah pulih. Semua ingatan saya tuh hilang semua. Semua memori saya hilang. Nggak ingat siapa Ya. saya, nggak ingat istri, nggak ingat anak, nggak ingat saudara siapa yang nggak ingat. Hilang semua. Tapi ya alhamdulillah dokter bilang itu ya 7 tahun pulih kembali. Selama 7 tahun tuh bisa pulih kembali. Buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Uwa, bisa DM ke Instagram Gudang Misteri Official dan jangan lupa di subscribe. Nah, Wak, ceritanya gimana, Wak? Dari mulai kejadiannya tahun berapa, terus dulu Uwa bekerja di salah satu perusahaan apa, Ya. sama waktu itu Uwa bagian posisinya apa gitu di perusahaan itu? Waktu itu saya kan masih kerja di multi level. Yang namanya multi level saya kan jarang-jarang di Tasik. Oke. Kebanyakan di luar kota ya, di Surabaya gitu kan, di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai ke Lampung. Oke. Jadi keliling terus. Presentasi berarti ya? Presentasi waktu itu kan tingkat saya udah mulai tingkat di manajer. Bahkan udah mau dapat motor gitu kan gitu. Ya, saking semangatnya saya mengejar targetnya sehingga ya lupalah. Ingat tuh ya kedepannya saya bakal gini yang melakukan usaha seperti itu ya untuk siapa ya, untuk keluarga, untuk anak istri waktu itu. Sehingga ya waktu tahun 2001 saya nggak inget tanggalnya sama ini nggak apa ya. Cuman waktu itu saya pulang ke Tasik, habis dari Tasik sama teman diajak ke Cisayong, terus saya ke Panjalu. Nah dari Panjalu di perempatan itu saya ketabrakan dengan bis angkatan laut.
Nah gitu. Saya ke bawah 20 meter, kaki teman saya patah, kalau saya kepala ini. Nah, sehingga saya dirawat di rumah sakit Tasik 1 minggu, di Bandung 2 minggu. Iya. Waktu itu aku nggak sadar. Itu nggak sadarnya nggak ini 2 bulan nggak ingat apa-apa. Nah itu. 2 bulan. Sehingga koma lah, koma. Makanya udah dikatakan saya tuh udah meninggal, udah nggak ada harapan saya hidup lagi, udah meninggal. Dokter pun bilang kayak gitu. Udah meninggal. Oke. Tapi ya alhamdulillah setelah sepulang dari Bandung di Hasan Sadikin tepatnya, saya tuh ya mengalami stroke ini. Ini nggak bisa apa-apa, ini bengos semua gini sampai ngaca itu. Tapi ya alhamdulillah berkat karunia Allah, ya mungkin berkat doa teman-teman, saudara-saudara, ya alhamdulillah bisa sembuh kembali. Gitu kan. Wah, maaf Wak, bisa diceritain nggak ketika Wak koma waktu itu ngalamin mimpi apa aja sih? Ya mimpi seperti biasa begini, rasa itu mimpi gitu kan. Tapi pada kenyataan gitu kan, nyata. Kalau saya sudah sadar, udah sembuh, itu bukan mimpi, nyata cina gitu. Oh gitu. Tapi pada saat itu mimpi, diambang-ambang mimpi gitu kan. Kayak ketemu ini ke teman-teman, padahal iya gitu. Oh cuman gua hanya bisa melihat aja. Nggak bisa berinteraksi dengan teman-teman. Nggak bisa. Soalnya semua nggak ingat, hilang semua memori saya hilang kan. Hilang semua. Cuman saya ingat keterangan dokter kan melewat istri. Ini insya Allah dalam waktu 7 tahun bisa sembuh kembali. Itu lama. Cuma selama waktu sakit ya saya suka untuk mengembalikan ingatan. Saya TTS sampai segini. Oh latihan. Tiap hari tuh ngisi ingatan terus untuk mengingat kembali ingatannya. Isi TTS terus gitu. Ya alhamdulillah gitu kan. Gerak pun sekarang digeser ini. Karena ini stroke kan digeser semua diseret gitu kan. Nggak bisa jalan normal seperti sekarang kan gitu. Apalagi gerakan seperti sekarang olahraga nggak bisa. Tapi ya alhamdulillah berkat karunia Allah mungkin saya disehatkan kembali. Ya kita bersyukur kepada Allah lah. Bahwa benar-benar saya masih diberi kesempatan untuk hidup kembali, untuk berbuat lebih baik. Kebesaran Allah ya Wak. Alhamdulillah ya. Oke. Ngeri ini ceritanya. Cuman yang disayangkan ya itu. Sekarang hilanglah keluarga jadi berantakan. Istri kan meninggalkan saya. Saya cuma tinggal dengan anak. Tapi alhamdulillah sekarang anak-anak saya udah dewasa, udah pada nikah, beres sekolah, beres kuliah, ya alhamdulillah. Ya saya sendiri yang merjuangkan gitu kan. Itu maaf Wak, waktu itu ketika istri meninggalkan Wak, Wak dirawat sama? Ya aku kan udah mulai ini dirawat sama orang tua, waktu orang tua masih ada gitu kan. Ya begitulah yang namanya saya udah di rumah nggak bisa kerja, ya istri kerja kembali. Masuk kerja kembali ya mungkin apalah tergoda sama yang lain-lain, ya udah akhirnya meninggalkan saya. Udahlah nggak apa-apa lah. Saya udah terima apa adanya gitu kan. Ikhlas Wak. Ya ikhlas lah. Ya semoga Wak sehat selalu Wak. Insyaallah, amin. Sukses juga. Amin. Dan bisa memberikan pencerahan mungkin ya. Amin. Untuk teman-teman, untuk kita dan untuk teman-teman. Nah Wak, ada pesan nggak Wak buat kami semua nih dan teman-teman yang nonton? Ya pesan-pesannya buat rekan-rekan siapa saja. Yang namanya usaha itu penting. Itu ya wajibnya kan usaha. Ikhtiar gitu. Kalau masalah hasil nggak wajib. Yang tentu waktu itu juga saya kan bermacam bismillah semua mau berangkat kerja ya untuk menafkahi anak istri. Ya alhamdulillah mungkin karena saya kedorong ikhlas, ya alhamdulillah. Sampai ya alhamdulillah sekarang juga sehat kembali ya gitu. Yang penting kita ikhlas lah demi anak istri gitu kan. Kalau soal laki-laki kan seperti itu. Ya laki-laki itu sudah kewajibannya. Ya udah kewajibannya. Itu katanya Wak sempat ada yang ketinggalan nih guys. Sempat katanya udah udah diumumin. Ya, udah dikatakan meninggal. Dan masanya kan udah koma. Saya udah ngorok lah. Udah ngorok di rumah sakit, udah ngorok. Udah nggak bakal bisa ada hidup lagi. Itu kejadiannya di rumah sakit Tasik apa di Bandung? Di rumah sakit Tasik, di Tasik 1 minggu karena nggak ada alat, nggak komplit alat-alatnya, dilempar ke Bandung ke Hasan Sadikin. Nah di Hasan Sadikin lama 2 minggu. Itu masih ngorok gitu kan. Ya alhamdulillah kesini ya alhamdulillah bisa sembuh lah. Dikatakan sembuh tapi belum pulih ingatan.
Itu baru pulih ingatannya selama 2 tahun baru pulih kembali ingatannya gitu kan. Tadi karena ngisi TTS itu ya. Seringnya tiap hari tuh gitu, istri kerja, saya di rumah ngisi TTS gitu kan. Anak alhamdulillah anak udah pada hidung lah, udah pada gede gitu ya. Ya, alhamdulillah. Yang pada saatnya alhamdulillah saya sembuh kembali sekarang. Bisa olahraga lagi, bisa ibadah lagi. Amin. Terima kasih, Wak. Sama-sama ya. Ada yang bisa kalau bisa mau teman-teman nih mau nanya-nanya ke Wak, bisa ada apakah media sosial Wak apa? Bisa, insya Allah saya di sini ada email saya di waasgar@gmail.com. waasgar@gmail.com ya. Iya. Oke, nanti di deskripsi bakal dicantumin, Pak. Ya, siap. Oke. Seseram apapun cerita kalian akan lebih seram kalau kalian tidak punya uang. Setuju nggak, Pak? Setuju. Siap. Setuju, ya. Siap. Terima kasih juga yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam.